Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai favorit lover. Pada masa kecil, Rasulullah SAW tumbuh dengan sangat pesat. Malahan, dikatakan bahwa pertumbuhannya sehari setara dengan sebulan manusia biasa. Ketika berumur 2 tahun, beliau tumbuh menjadi anak yang kuat dalam pangkuan Halimah As-Sa'diyah. Memasuki usia 4 tahun, terjadi peristiwa syakusyar atau pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Syekh Muhammad Said Ramadan mengatakan dalam kitabnya Fiqh As-Sirah An-Nabawiyah, kejadian itu merupakan salah satu indikasi kenabian dan juga bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih dan menyiapkan untuk mengemban tugas yang agung kelaknya. Hadis riwayat Muslim. Setelah kejadian tersebut, Halimah pun merasa khawatir akan terjadi hal-hal lain pada dirinya. Lalu ia bergegas mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibundanya, yakni Siti Aminah. Namun sang ibunda juga tak begitu lama bersama dengan beliau. Saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Siti Aminah wafat dan meninggalkan Nabi Muhammad hidup tanpa kehangatan kedua orang tuanya. Selepas kepergian ibundanya, beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ia sungguh mencintai dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi, ketika usia Nabi Muhammad tepat yaitu 8 tahun, 2 bulan dan 10 hari, kakeknya pun wafat. Kemudian pengasuhan Nabi Muhammad beralih kepada pamannya, yakni Abu Thalib. Pada masa pengasuhan Abu Thalib inilah, beliau menjalani masa remaja. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam untuk berbisnis. Sekarang ini adalah Suriah, Palestina, Yordania, dan juga Libanon. Tatkala kafilahnya sampai di Busra, mereka berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Dia mulai memperhatikan Nabi Muhammad, menghampiri dan berbicara dengannya. Tak lama ia menengok ke Abu Thalib dan bertanya, "Apa hubunganmu dengan anak kecil itu?" "Ia anakku," jawabnya. "Ia bukan anakmu, dan semestinya anak itu tidak memiliki ayah yang masih hidup," kata Buhairah. Abu Thalib pun mengakui bahwa dia adalah keponakannya. Pendeta itu lalu meminta kepada Abu Thalib untuk membawanya pulang kembali. Takut akan orang-orang Yahudi yang hendak menyakitinya, lantas ia pun membawanya kembali ke Mekah. Setelahnya, Ahmad atau nama lain dari Nabi Muhammad menjalani masa remajanya dengan mengembala kambing, kendati upah yang didapat hanya beberapa kirot atau 1 kirot setara dengan 0,2 gram berlian. Hadis riwayat Bukhari. Tidak lain kecuali untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu paman yang menanggung banyak anak. Layaknya remaja zaman itu, banyak sekali yang rusak akibat perbuatan maksiat. Tapi dengan izin Allah, Nabi Muhammad muda dan gagah terjaga dari perbuatan yang merugikan kebanyakan kawan sebayanya. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad bercerita tentang dirinya, bahwa dia pernah 2 kali duduk mendengarkan pesta perkawinan ketika zaman jahiliyah. Tetapi Allah menutup telinganya hingga tertidur dan berbangun esoknya dengan terik matahari. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk itu. Hadis riwayat Tabrani. Ketika Nabi Muhammad menginjak usia 20 tahun, di Mekah terjadi peristiwa Harbul Fijar atau peperangan Fijar. Perang yang meletup antara kabilah Quraisy bersama dengan Bani Kinana melawan Qais dan Ailan. Beliau pun ikut berperang dengan paman-pamannya dan menyiapkan anak panah untuk mereka. Pasca kemenangan kabilah Quraisy dalam peperangan tersebut, disepakati perjanjian yang diabadikan dengan istilah Halful Fardul. Bertambahlah pengalaman dalam masalah diplomasi dan negosiasi. Sedemikian terkesannya beliau berkata, "Setelah diutus menjadi Rasul, aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Ja'an. Perjanjian itu telah aku sukai daripada unta merah.
atau kendaraan elit waktu itu. Dan sekiranya aku diundang pada momen yang sama pada hari itu, tentu aku akan memenuhinya. Menjelang usia dewasa yang matang, Nabi Muhammad semakin menekuni dunia bisnis. Menurut Syekh Mubarak Furi dalam Ar-Rahi Al-Maktum, Nabi berdagang dengan mitra terbaiknya, yaitu Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah ketika berumur 25 tahun, Nabi Muhammad menjalin kerjasama dengan Siti Khadijah, wanita kaya raya nan mulia. Mengenal lebih jauh pribadi Nabi Muhammad SAW bukan hanya ketika Maulid Nabi yang bertepatan 12 Rabiul Awal setiap tahun. Namun, kewajiban kita sebagai umatnya patut terus menggali sejarah kehidupannya atau sirah dalam berbagai aspek dan juga masa. Nah, favorit lover, itulah kiranya gambaran masa remaja Rasulullah SAW tersebut dalam menguatkan hati kita untuk lebih mencintai dan menjadikan panutan dalam merangkai kehidupan. Semoga dengan kisah-kisah dari Nabi Muhammad SAW ini kita bisa semakin cinta dan semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.